Sahabat jiwa, pernahkah kau duduk sendirian, menatap sepi dan tiba-tiba berkata dalam hati, andai aku sadar lebih awal. Aneh, manusia bisa melihat dengan mata, tapi sering buta dalam waktu. Kita bukan tidak tahu, kita tahu, tapi tidak benar-benar paham. Kita mendengar nasihat, tapi seakan tak tertuju pada diri sendiri. Lalu semua berubah saat sudah terlambat, saat kehilangan mengambil tempat, saat penyesalan menjadi saksi bisu bahwa pernah ada kesempatan tapi diabaikan. Topik ini penting, karena hampir setiap manusia akan melewati satu titik yang sama. Titik ketika hidup tidak bicara dengan kata-kata, melainkan memperlihatkan akibat. Saat itulah pemahaman datang, tetapi pintu sudah tertutup. Segmen 1, waktu tak pernah menjelaskan dirinya. Kita hidup seolah esok masih menunggu. Kita berkata, nanti saja, aku masih punya waktu. Sahabat jiwa, itulah kebohongan halus yang sering kita peluk. Kita tidak menolak kebenaran, kita hanya menundanya. Kita tidak menolak kebaikan, kita hanya berkata, belum sekarang. Padahal waktu tidak pernah menawarkan negosiasi. Waktu tidak menjelaskan dirinya, ia hanya berjalan dan membawa pergi hal-hal yang dulu kita anggap biasa. Senyum seorang ibu, sahabat yang dahulu setia, kekuatan tubuh yang tak terasa hilang perlahan, kesempatan meminta maaf, kesempatan menjadi lebih baik. Hingga suatu hari, semua tinggal bayangan, dan barulah kita bertanya, kenapa aku baru sadar ketika semua sudah tidak sama? Segmen 2, manusia mengerti tapi tidak menghitungi. Kau tahu kata-kata bijak seperti, hargailah selagi ada. Kau tahu itu. Aku tahu itu. Kita semua tahu. Tapi mengapa tetap saja kita lalai? Karena kita terbiasa menganggap segalanya akan tetap ada. Itu sebabnya kita jarang menghitung nikmat sebelum hilang. Kita baru menghitung setelah kosong. Seorang filsuf pernah berkata, kebenaran yang tidak dihayati hanya menjadi hiasan di pikiran. Kebenaran itu telah sampai di telinga kita, tapi tidak pernah menembus dada. Sahabat jiwa, pernahkah kau dipaksa diam oleh hidup? Bukan karena mulutmu tak mampu bicara, tapi karena hatimu terpukul oleh kenyataan. Kau baru sadar berharganya sehat setelah terasa sakit. Kau baru sadar berharganya seorang ayah setelah makamnya menjadi tempat ziarah. Kau baru sadar nilai kejujuran setelah dipercaya, lalu hilang kepercayaan itu. Kau baru sadar kedalaman cinta setelah wajahnya tak lagi hadir di depan mata. Di titik itu, hidup tidak menjelaskan, ia hanya memperlihatkan. Fakta pahitnya adalah, manusia bukan makhluk bodoh. Kita tahu kebenaran tapi kita lambat menjalankannya. Kita hanya bergerak jika dipaksa oleh kehilangan. Itulah mengapa sebagian orang baru mendirikan salat setelah tersungkur dalam cobaan. Itulah mengapa seseorang baru membaca Al-Quran setelah segala hiburan lain tak memberi jawaban. Itulah mengapa tangis lahir bukan saat berlimpah, tapi saat hampa. Imam Al-Ghazali pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin, manusia sering mengenal Tuhan di ujung keputusasaan, ketika semua pintu yang ia percayai akhirnya tertutup. Apa itu kesadaran terlambat? Itu bukan kehilangan pengetahuan, itu kehilangan keberanian untuk memahami sebelum terluka. Fenomena hari ini ramai tapi sepi. Lihat dunia hari ini, kita dikelilingi suara tapi tidak dikelilingi makna. Kita punya akses belajar, tapi tidak punya waktu merenung. Kita baca ribuan kalimat motivasi, tapi tak pernah diam untuk mendengar hati. Kita menonton nasihat, tapi jari kita hanya menggulir tanpa menyimak. Kita kumpulkan ribuan teman di media sosial, tapi siapa yang benar-benar bisa kita peluk? Dan saat senyap datang barulah kita terasa rapuh. Bukan karena kita tidak punya jawaban, tapi karena kita tidak pernah sempat bertanya pada diri sendiri. Maka aku bertanya padamu, jika hari ini adalah terakhir kalinya kau melihat seseorang yang kau sayangi, apakah caramu memandangnya tetap sama? Jika ini adalah tahun terakhir dari hidupmu, apakah caramu menjalani hari masih seperti kemarin? Kenapa manusia baru mengerti nilai air saat tenggorokan kering? Kenapa manusia baru mencintai cahaya ketika tenggelam dalam gelap?
Jawabannya bukan pada kurangnya pengetahuan, tapi pada lemahnya kesadaran. Sains. Otak membutuhkan rasa sakit untuk sadar. Dalam studi neuroscience, otak manusia memiliki kecenderungan yang disebut negativity bias. Otak lebih cepat belajar melalui rasa sakit dibanding kenyamanan. Artinya manusia lebih mudah sadar melalui kehilangan daripada kepemilikan. Itulah kenapa luka bisa menjadi guru yang lebih keras daripada nasihat. Namun, adakah jalan yang lebih bijak selain menunggu luka? Bisakah kita belajar dari renungan, bukan hanya dari penyesalan? Sahabat jiwa, hidup tidak menunggu kesiapan kita. Waktu tidak menanyakan apakah kita sudah paham. Ia hanya berjalan dan menguji. Kita tidak perlu kehilangan segalanya untuk mengerti. Kesadaran bisa lebih cepat dari penyesalan jika kita berani mendengar sebelum terlambat. Bagian 2, menuju lapisan spiritual dan ilmu ketuhanan. Sahabat jiwa, ada jenis penyesalan yang lebih sunyi dari kehilangan dunia, yaitu saat kita sadar bahwa Tuhan pernah mengetuk pintu hati, tetapi kita tidak menjawab. Ilmu kalam menyebutnya talatuf ilahi, kelembutan Tuhan yang halus, yang sering datang, bukan melalui keajaiban, tapi melalui peristiwa biasa. Lewat teguran kecil, lewat nasihat seseorang, lewat kejadian yang kebetulan. Namun, manusia sering berkata, "Nanti aku akan mendekat kepadamu, ya Allah, nanti, jika aku telah selesai urusanku." Padahal kelak, di hari kita ingin kembali, pintu yang dulu terbuka mungkin sudah tidak lagi berada di tempatnya. Kenapa kita berani menunda ibadah, tapi takut menunda urusan dunia? Aneh, bukan? Kita takut terlambat masuk kantor, kita takut terlambat membayar tagihan, kita takut terlambat meraih gelar, tetapi tidak takut terlambat sujud, tidak takut salat, hanya menjadi sisa waktu, bukan prioritas. Al-Ghazali menulis, penundaan ibadah bukan karena lupa, tapi karena hati tidak merasakan urgensi pertemuan dengan Allah. Kita tidak bodoh, kita tahu apa yang wajib, tapi kita terlalu yakin bahwa besok masih ada. Padahal kematian tidak memberi aba-aba, ia tidak menanyakan, "Manusia, apakah kau sudah siap?" Ilusi besok musuh tak bernama. Ada musuh yang lebih berbahaya daripada iblis. Namanya Nanti aku tobat, nanti aku berubah, nanti aku serius. Dan sahabat jiwa, dengarlah ini baik-baik. Iblis tidak selalu mengajak kepada maksiat dengan berkata, "Lakukanlah." Kadang ia hanya berkata, "Tidak apa-apa, tapi nanti saja." Ibnu Qayyim berkata, semua kebinasaan bermula dari menunda-nunda, dan begitulah banyak manusia mengerti, tapi terlambat. Tuhan memanggil tanpa suara. Pernahkah kau merasa Tuhan sedang berbicara, tanpa satu kata pun terdengar? Saat kau merasa gelisah tanpa sebab, saat dunia terasa hambar padahal semua ada, saat dosa tidak lagi memberi manis, hanya cemas, saat nikmat hadir, tapi tetap ada ruang kosong di hati. Itulah panggilan rahasia dari Allah. Lembut tidak memaksa tapi menekan jiwa yang berpaling. Namun jika panggilan lembut itu kau abaikan, akan datang yang lebih keras, musibah, kekecewaan, kehilangan, air mata tengah malam. Allah tidak sedang menghukum, Ia sedang berkata, "Aku memanggilmu, dengarkan aku sebelum terlambat." Rumi, ketika semua pergi, itu tanda Allah menunggumu. Rumi pernah menulis, saat kau tak mengerti mengapa semua orang menjauh, itu karena Allah ingin kau kembali hanya kepadanya. Sahabat jiwa, jangan salah paham. Allah tidak cemburu seperti manusia. Allah mencintai dengan cara mengosongkan tanganmu, agar kau kembali mengulurkan tanganmu kepadanya. Tapi banyak orang mengerti ini, mengerti hikmah setelah luka, mengerti cinta setelah kehilangan, dan itulah mengapa kalimat ini menyakitkan. Ya Allah, kenapa aku baru memahamimu saat aku sudah sangat terluka? Sahabat jiwa, ada seorang laki-laki yang berkata menjelang ajalnya, seumur hidup aku berkata nanti kepada Tuhanku, kini aku ingin berkata sekarang, tetapi tubuhku tak bisa menjawab. Ini bukan kisah fiksi, ini adalah catatan para ulama zuhud tentang orang yang menyesal bukan karena dunia,
tetapi karena